Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Citra. Di sini saya akan membahas tentang materi noun. Tapi sebelum itu saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu noun? Baik, noun sendiri adalah kata benda yang mencakup di dalamnya semua jenis nama seperti nama orang, hewan, sayur-sayuran, buah-buahan, merek suatu produk, jenis pekerjaan, ide atau gagasan, an occurrence atau sebuah kejadian, an action atau sebuah tindakan, dan konsep abstrak lainnya. Selanjutnya, apa fungsi noun itu sendiri? Baik, fungsi noun di sini ada 5. Yang pertama, noun sebagai objek. Yang kedua, noun sebagai subjek. Yang ketiga, noun sebagai objek tak langsung. Yang keempat, noun sebagai objek langsung. Dan yang terakhir yaitu noun sebagai kata keterangan atau preposition. Macam-macam noun dilihat dari jelas atau tidaknya. Yang pertama itu concrete noun. Concrete artinya jelas. Artinya suatu kata benda yang bisa dilihat langsung oleh panca indera kita, seperti nama orang, tempat atau benda, dan lain sebagainya. Contohnya, she need a flashlight. Dia membutuhkan senter. Nah, senter ini sendiri yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Yang kedua itu abstract noun, adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita sentuh, tapi bisa dicerna oleh otak karena memang ada, seperti love, life, relationship, friendship, dan lain sebagainya. Contohnya love, cinta. Cinta itu kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi kita bisa merasakannya. Kemudian dilihat dari bisa atau tidaknya dihitung. Yang pertama itu ada countable noun. Ini adalah jenis noun yang bisa dihitung langsung tanpa ada satuan ukuran apapun, seperti meja, HP, rumah, dan lain sebagainya. Countable noun terbagi atas 2, yaitu singular dan plural. Singular artinya single atau hanya ada satu. Jenis ini menjelaskan bagaimana caranya kita membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya hanya ada satu. Seperti contohnya itu, I have a pen. Aku memiliki sebuah pulpen. Kemudian I have a book. Aku mempunyai sebuah buku. Your book, bukumu. Kemudian itu ada plural. Plural artinya jamak atau banyak. Nah, jenis ini menjelaskan bagaimana kita membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Seperti contohnya, I have 3 pens. Saya mempunyai 3 pulpen. Dilihat dari umum atau spesifiknya. Yang pertama itu common noun, artinya umum. Contohnya di sini adalah negara, kota, makanan, dan lain sebagainya. Mengapa kota disebut umum? Karena kota di Indonesia ada banyak. Kita belum tahu kota apa yang dimaksud di sini. Misalnya, saya bertanya kepada Tini, where do you come from? Dari mana kamu berasal? Tini menjawab, I come from city. Saya berasal dari kota. Untuk ciri-ciri dari common noun itu artinya masih bisa dispesifikasi lagi dan tidak diawali dengan huruf kapital. Kedua ada proper noun. Proper noun artinya masih bisa dispesifik lagi. Seperti contoh yang saya berikan tadi, jika Tini hanya menjawab kota, itu belum spesifik, maka spesifiknya adalah nama kota Tini. Jadi jika saya bertanya kembali kepada Tini, where do you come from? Tini menjawab, I come from Surabaya. Untuk ciri-ciri dari proper noun yaitu sifatnya spesifik atau bisa dikategorikan sesuai dengan kategorinya. Seperti negara, itu belum spesifik. Spesifiknya yaitu Indonesia, Malaysia, Korea, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu harus diawali dengan huruf kapital. Sekian materi noun pada kali ini saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septianingsi dengan NIM 22022-094. Di sini saya akan memaparkan materi tentang adjektif. Apa sih itu adjektif? Adjektif sendiri merupakan kata sifat yang mensifati orang ataupun suatu hal. Yang disifati biasanya adalah noun dan pronoun. Contohnya dapat berupa orang, tempat, binatang, benda atau konsep abstrak.
Contoh yaitu she is a beautiful girl. Adapun cara penggunaan kata sifat atau adjektif dibagi menjadi dua. Pertama, adjective position. Contohnya beautiful girl atau perempuan cantik. Perempuan atau girl sebagai noun, sedangkan beautiful atau cantik sebagai adjektif. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa adjektif diletakkan lebih dahulu daripada noun. Kedua yaitu adjective order. Contohnya happy small black cat. Happy sebagai adjektif, small sebagai adjektif, black sebagai adjektif, dan cat sebagai noun. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 220222096. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai verb atau kata kerja. Secara bahasa, verb berarti kata kerja. Verb merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan dari nama tindakan tersebut. Verb berupa action atau tindakan itu secara langsung. Namun ada juga verb yang berfungsi untuk menyatakan keadaan seperti verb to be. Verb dapat menunjukkan tindakan, kejadian, keadaan, dan sikap. Selanjutnya yaitu what are the example of verb, atau apa sih contoh dari kata kerja atau verb itu sendiri. Contohnya yaitu the students study English today, they are very diligent, and they are reading the material. Selanjutnya yaitu what is the function of verb, atau apa fungsi dari verb itu. Verb bisa berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan komplement atau pelengkapnya. Verb biasanya digunakan atau dapat menjadi predikat dari suatu kalimat. Verb juga berfungsi sebagai kata kerja utuh dalam suatu kalimat. Yang terakhir yaitu how many types of verb, atau ada beberapa macam kata kerja itu. Macam-macam kata kerja ada 6. Yang pertama, finite verbs atau kata kerja biasa. Yang kedua, auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Yang ketiga, linking verbs atau kata kerja penghubung. Yang keempat, transitive verbs atau kata kerja yang membutuhkan objek. Yang kelima, intransitive verbs atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Yang keenam, regular dan irregular verbs. Ya, baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kata kerja atau verbs dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Rizky Fajar dengan NIM 220222099. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pronoun. Jadi, what is pronoun? Atau apa itu pronoun? Pronoun sendiri itu adalah merupakan salah satu dalam part of speech yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti orang atau benda. Pronoun sendiri digunakan agar tidak terjadi pengulangan atau penyebutan dengan nama yang sama, jadi lebih singkat dan tidak monoton. Example atau contoh, Dito work is the hospital. He always goes to hospital by motorcycle. How many kinds of pronoun, atau berapa macam kata ganti. Kata ganti itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu subjek, objek, posesif, posesif adjektif, dan refleksif. Adapun subjektif terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu I, we, they, you, she, he, it. Kata objek yaitu me, us, them, you, her, him, it. Di dalam kata posesif yaitu mine, our, their, your, her, his, its. Di dalam posesif adjektif yaitu my, yours, theirs, yours, hers, his, its. Refleksif yaitu myself, ourselves, themselves, yourself, herself, himself. Selanjutnya, personal pronoun atau kata ganti orang. Kata ganti di sini yaitu yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Jenis kata ganti ini bergantung pada peran, seperti bisa sebagai subjek, objek, posesif, jumlah orang, ke dan gender dari noun yang digantikan. Selanjutnya itu subjek biasanya diletakkan di awal kalimat. Example atau contoh, I sing a song. They like study in the library. She likes watching movie. Selanjutnya itu objek.
Objek sendiri berfungsi sebagai objek dalam sebuah keluasa atau kalimat. Example, give it to me. He cat is funny, I love it. Kata sifat posesif ini yaitu berfungsi sebagai kata sifat untuk menerangkan kepemilikan terhadap nouns. Example atau contoh, this is my book, her bag is expensive. Selanjutnya yaitu possessive pronoun, kata ganti yang mempunyai fungsi menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan, misalnya milikku, milikmu, miliknya, dan sebagainya. Poin selanjutnya yaitu reflexive pronoun atau kata yang mencerminkan. Ini berfungsi untuk memberikan penekanan yang jika diterjemahkan menjadi diri, sehingga terkadang diterjemahkan dengan dirinya, atau mu, atau kita, atau sendiri, atau bisa juga digabung menjadi seperti dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu demonstrative pronoun atau kata ganti demonstrasi, yaitu seperti this, that, this, dan those. Example atau contoh, those cars look expensive. Selanjutnya yaitu interrogative pronouns. Di sini terbagi menjadi who, what, with, was, whom, age. Kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Example atau contoh, we, do, you, came, left. Poin selanjutnya yaitu relative pronoun atau kata ganti relatif, terbagi menjadi who, which, whom, that, age. Example atau contoh, I know the man will text your bag in the class. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya seputar dari materi pronoun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermila dengan NIM 2202222101. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu adverb. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu adverb? Kalau jenis-jenis adverb ada apa saja? Teman-teman semua udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, yuk kita sama-sama belajar mengenai adverb dan jenis-jenisnya. Jadi, adverb itu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kata kerja atau verbs, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb itu sendiri. Contohnya yaitu he drives slowly, yang artinya dia mengendarai mobil secara pelan. Pada kalimat tersebut yang termasuk adverb adalah slowly. Jadi slowly ini menerangkan bagaimana si pengendara mobil ini mengendarai mobilnya. Adverb pada umumnya diletakkan di akhir kalimat, tetapi biasa juga diletakkan di awal dan di tengah kalimat. Dalam beberapa kasus ditemukan adverb ini diletakkan secara bersama-sama, ada di awal, ada di akhir, dan ada juga di tengah kalimat. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis adverb. Adverb ini terbagi atas 6 jenis. Yang pertama adalah adverb of manner. Adverb of manner adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Contoh kata yang termasuk dalam adverb adalah slowly, beautifully, carefully, fast, well, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah adverb of time. Adverb of time adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Adverb dalam kategori time diantaranya yaitu today, tomorrow, last night, next year, at the night, in the morning, dan lain-lain sebagainya. Adapun contohnya, my sister go to Makassar today. Yang ketiga adalah adverb of place. Adverb of place adalah keterangan yang menjelaskan tempat kejadian pada kalimat. Adapun kata yang termasuk dalam adverb of place adalah in, above, down, anywhere, somewhere, under, below, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu peristiwa atau kegiatan itu dilakukan atau terjadi. Dalam kategori ini, yang termasuk dalam adverb of frequency adalah always, never, usually, sometimes, dan lain-lain sebagainya. Contohnya adalah they are always happy.
Yang kelima adalah adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh tingkatan atau derajat suatu peristiwa atau kegiatan. Di antara verb yang termasuk dalam golongan ini adalah really, very, so, little, overmuch, dan lain-lain sebagainya. Contohnya yaitu she is clever enough. Yang keenam adalah adverb of quantity. Adverb of quantity adalah kata keterangan yang menerangkan jumlah atau kuantitas sesuatu pada kalimat. Contoh kata yang termasuk adalah much, all, several, a little, a few, dan lain-lain. Selain pengertian dan jenis-jenis adverb yang telah kita bahas tadi, ada hal yang harus kita ketahui pula, yaitu tidak semua adverb itu menggunakan akhiran li. Ada 3 kata yang tidak boleh ditambahi li pada akhirannya. Ketiga kata itu adalah fast, hard, dan let. Mengapa demikian? Karena ketiga kata ini memiliki arti yang sangat berbeda. Itulah tadi penjelasan mengenai materi adverb. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.